Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina wa may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul adzim. Saudara pemirsa, khususnya sahabat Ansor Banser yang berbahagia dimanapun Anda berada. Yang pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan ini kita masih mendapatkan limpahan rahmatnya, hidayahnya, nikmatnya, sehingga kita dapat menjalankan ibadah dengan sebaik-baiknya, dan mudah-mudahan ibadah kita selalu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sholawat salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi junjungan kita, Nabi teladan kita, Nabi panutan kita, Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang akan memberikan syafaat atau pertolongannya di yaumul qiyamah nanti. Mudah-mudahan kita semua besok akan menjadi kelompok orang yang akan mendapatkan syafaat atau pertolongan dari baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabat semua, khususnya Ansor Banser dimanapun Anda berada, kami di sini ingin menyampaikan sedikit ilmu agama yang sudah saya ketahui sesuai dengan apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kamu sekali-kali mati melainkan dalam keadaan muslim atau berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa kita yang sudah beriman, sudah menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi Allah masih memperingatkan kepada semua orang-orang yang beriman? Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, taqullaha haqqa tuqatih, bertakwalah kamu kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kamu sekali-kali mati melainkan kamu dalam keadaan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sebuah peringatan yang besar. Ini sebuah peringatan yang dahsyat bagi kita semua. Karena apa? Karena besok di yaumul qiyamah ada yang namanya sebuah tempat yang sangat menakutkan, yaitu di nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hidup ini bukan main-main, saudara. Untuk itu, marilah kami mengajak diri saya sendiri, juga sahabat-sahabat semua, marilah kita tingkatkan iman kita, takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita mendapatkan keberuntungan kehidupan di dunia, wabil khusus di yaumul qiyamah nanti. Sahabat-sahabatku sekalian yang berbahagia, untuk kesempatan ini kami ingin mengambil tema menangis. Kami ulangi lagi, menangis. Ini temanya aneh. Jadi begini saudara-saudara, orang menangis itu disebabkan beberapa faktor. Satu faktor susah. Jadi orang susah itu bisa menangis. Contoh, susah karena kehilangan orang tua, susah karena kehilangan harta,
atau susah karena mungkin keluarganya ada yang sakit. Nah, dari beberapa susah ini bisa menjadikan seseorang bisa menangis. Kemudian faktor yang kedua, faktor senang, saudara-saudara. Senang juga menjadikan seseorang itu bisa menangis. Contoh, misalkan ada orang punya anak dan anaknya itu kerja di luar kota atau di luar negeri, lama tidak pulang. Kemudian tahu-tahu dia muncul pulang, sehingga orang tuanya, keluarganya karena sangat senangnya, harunya, sehingga menjadikan orang tuanya tersebut sampai menangis, menjadikan keluarganya sampai menangis. Kemudian menangis yang ketiga dikarenakan faktor takut. Mungkin ada orang melihat macan, orang jadi takut sehingga menangis. Kemudian orang melihat ular, misalnya ada anak kecil melihat ular, anak kecil juga bisa menangis. Kemudian menangis yang sangat mulia, menangis yang sangat berharga ketika orang itu menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang kami muliakan, ada sebuah kisah. Dulu ketika Umar ibnul Khattab menjadi kepala negara, menjadi pemimpin negara, Umar bin Khattab sering, istilah Jawanya, membo-membo jadi rakyat, karena dia ingin sejauh mana keimanan rakyatku, sejauh mana ketakwaan rakyatku. Nah, pada suatu ketika Umar ibnul Khattab ini pergi keliling kota untuk melihat keadaan rakyatnya bersama ajudannya yang namanya Aslam. Sehingga ketika Umar ibnul Khattab ini melakukan perjalanan bersama Aslam, setelah setengah hari perjalanan, tahu-tahu di tepi sungai ini ada anak kecil yang sedang berwudu di tepi sungai sambil menangis. Sahabat-sahabat semua yang kami banggakan, begini ceritanya. Anak kecil ini takutnya kepada Allah luar biasa. Dia taunya, dia yang dipikirkan, besok neraka itu yang akan dimasukkan pertama kali adalah anak-anak, baru orang dewasa, baru orang tua. Ini pikirannya anak kecil. Lah, ini sampai dia itu memikirkan begini. Orang kalau memasak, biasanya kayu-kayu kecil dulu yang dimasukkan ke dalam tungku. Setelah kayu-kayu kecil itu terbakar, baru yang agak besar. Setelah kayu itu hidup, baru kayu-kayu yang besar dimasukkan. Lah, anak kecil tersebut punya gambaran, sehingga orang yang masuk ke neraka nanti orang kecil-kecil dulu, baru orang dewasa, baru orang-orang yang sudah tua. Ini dalam pikiran anak kecil. Lah, ketika Umar ibn Khattab melihat anak kecil yang sedang berwudu tadi dengan menangis, Umar bin Khattab mendekat. Wahai si fulan, mengapa kamu menangis? Kemudian anak kecil tadi menjawab sambil menangis. Wahai Tuhan, aku takut. Kenapa kamu takut? Takut kepada siapa? Saya takut kepada Allah. Saya takut kepada nerakanya Allah. Itu jawaban anak kecil yang sedang berwudu sambil menangis. Lah, kemudian
Umar bin Khattab memberikan penjelasan, memberikan ketenangan kepada anak tersebut. Wahai si fulan, wahai anak kecil, ketahuilah, orang yang masih seusia kamu ini berbuat dosa belum dihitung. Orang seusia kamu apabila melakukan kesalahan ini belum dihitung salah. Untuk itu kamu tidak perlu sedih, kamu tidak perlu menangis. Ini dari Umar bin Khattab menenangkan si anak kecil tersebut. Kemudian anak kecil memberikan argumentasi. Wahai Tuan, bukankah ketika ada orang memasak yang dimasukkan ke dalam tungku justru kayu-kayu yang kecil dulu, kemudian yang agak besar, kemudian yang sudah kayu yang tua-tua. Lah apakah neraka itu bukan begitu? Besok anak-anak yang kecil dulu dimasukkan, kemudian yang besar-besar. Kemudian Umar bin Khattab menenangkan lagi, wahai anak kecil, wahai si fulan, seusia kamu belum dihitung dosa apabila melakukan kesalahan. Untuk itu kamu tenanglah. Nah, sehingga Umar bin Khattab sambil memeluk, sambil menangis karena melihat jawaban anak kecil tersebut. Kenapa sampai menangis? Anak kecil sudah merasa takutnya kepada Allah sudah luar biasa. Kemudian si Aslam ketika mendengarkan dialog antara Umar bin Khattab dan anak kecil tersebut, Aslam ini menangis, mengguguk karena merasa dirinya, aku wis tua koyong ini, sudah seusia segini, aku belum pernah takut kepada Allah dengan cara yang menangis. Sehingga cerita ini oleh Aslam, dimanapun Anda berada, setiap bertemu dengan sahabatnya, setiap bertemu dengan umat Islam, diceritai kejadian ini. Ketemu dengan Sayyidina Utsman misalnya, ketemu, wahai sahabatku, ketahuilah, ada cerita yang bagus sekali, ada cerita yang unik sekali. Kenapa? Aku tadi pergi bersama Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Setelah pada saat terik matahari, ada anak kecil yang menangis karena takut kepada Allah. Dia berwudu sambil menangis akan melakukan sholat, karena dia merasa besok di neraka itu yang akan dimasukkan anak yang kecil-kecil dulu. Perasaan anak kecil itu tersebut. Sehingga Utsman bin Affan mendengarkan cerita itu ikut menangis. Kemudian Aslam melakukan perjalanan lagi. Setiap ketemu umat Islam, ketemu siapa saja, itu diceritakan. Sehingga dari orang-orang yang mendapatkan kabar atau mendapatkan cerita tersebut, ikut menangis, ikut menangis, ikut menangis. Saudara-saudaraku yang berbahagia, marilah kita melihat diri kita sendiri. Apakah kita sudah menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Oleh karena itu, sedikit kisah dari anak kecil tersebut mudah-mudahan bisa mengetuk hati kita, menjadi teladan bagi kita, dan pada akhirnya kita menjadi orang yang selalu menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup sekian dari saya. Apabila ada kurang dan salahnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami tutup. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.